Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah, Nabi Ayub alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menggunakan air tersebut sebagai minum dan mandi secara tuntas total. Setelah itu sembuh total jamaah, bahkan tambah muda lagi. Itu singkatnya. Nanti perinciannya di kalimat-kalimat setelahnya. Wa wahabna lahu, dan kami pun anugerahkan kepada beliau Nabi Ayub alaihissalam ahlahu, keluarganya, wa mislahum, yaitu semisalnya pula mereka. Jika 10 yang meninggal jumlahnya 20, tapi yang paling masyhur kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ternyata 26 anak lahir setelah pasca sembuh. Semua itu adalah rahmatan minna, rahmat, kasih sayang, balasan dari sebuah kesabaran. Balasan dari sebuah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, minna dari kami, wa dzikra, dan peringatan, pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal. Saya husnudzon, panjenengan orang waras semuanya. Panjenengan termasuk yang ulul albab. Yakni jika memang jujur antum orang yang waras, punya akal sehat, menggunakan akal sehatnya untuk memahami Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an, maka sudah sepatutnya kewajiban kita wa dzikra, kisah dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menghadapi berbagai macam ujian adalah kita ambil ibrah, dzikra li ulil albab. Wa khudh biyadika dhiqsa, pada ujungnya kehidupan, wa khudh, ambillah wahai Nabi Ayub, biyadika, dengan tanganmu, dhiqsan, rumput-rumput yang panjang, fadrib bihi, dan pukullah melalui ikatan rumput-rumput itu, wala tahnas, dan jangan engkau ingkar janji. Kenapa? Karena beliau pernah ingkar janji, pernah berjanji, kalau sembuh aku pukul 100 kali, aku cambuk 100 kali bojoku. Sebab-sebabnya apa? Nanti ada ceritanya insya Allah. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar menemukan Nabi Ayub alaihissalam sebagai hamba yang sabira, sabar. Nikmal abdu, termasuk sebaik-baik ahli ibadah. Innahu awwab, dan terus bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustadz, itu singkat cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Kita kombinasikan Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang sahih maupun riwayat-riwayat yang Israiliyat maupun yang tidak Israiliyat. Tafadhal. Lanjut lagi ke bawah lagi Ustaz. Ke bawah lagi Ustaz. Halaman cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama'u tafsir wa tarikh wa ghairuhum. Ulama-ulama tafsir, termasuk tafsir ya Ibnu Katsir sendiri, termasuk Imam Al-Baghawi, termasuk yang lain sebagainya, termasuk ahli sejarawan, berkata apa? Kana Ayyubu, Nabi Ayub itu dulunya rajulan, seorang laki-laki, katsirul mali, duitnya berah sekali, banyak hartanya, kaya raya, min sairi sunufihi wa anwa'ihi, dari segala jenis harta beliau punya semuanya. Contohnya apa? Minal an'am, peternakan, beliau punya semuanya. Wal abid, karyawan, hamba, budak, beliau punya. Bahkan riwayat dari Ibnu Abbas, dari tafsir Ibnu Abi Hatim, ratusan ribu peternakannya. Baik ratusan ribu dombanya, kambingnya, ratusan ribu sapinya, ratusan ribu ontanya, Masya Allah. Itu punya beliau sendiri. Wal abid, juga ratusan ribu untuk budaknya. Wal mawashi, tunggangannya. Tanahnya pun wal aradi al muttasi'ah, tanah-tanah yang luas pun beliau punya semuanya. Bi ardi ats-tsaniyah, atau riwayat yang lain al-Busnah, yaitu di daerah kota Busnah. Busnah itu ikut kemana? Min ardi Huran, daerah Huran. Ini perkataan para alim ulama tafsir, sejarawan maupun hadis, bahwa beliau benar-benar orang kaya yang seolah-olah jikalau ada apapun bentuk usaha zaman itu daerah Busnah, beliau pasti punya. Jika punya bengkel, beliau punya bengkel. Jika punya pecel lele, orang lain punya pecel lele, beliau punya pecel lele. Itulah maksudnya. Bin sunufi wa anwahi, segala bentuk hartawan, usaha-usaha, beliau punya semuanya. Wahaka Ibnu Asakir, namun Ibnu Asakir berkata, berhikayah, cerita, annaha kulluha kanat lahu. Kalau ini kan mayoritas
daerah-daerah Busnah atau Seniyah tadi punya beliau. Kalau versi Ibnu Asakir tidak, seluruh tanah daripada daerah Busnah, bagian daripada Huran adalah murni punya beliau. Wa kana lahu aulad, juga beliau memiliki anak yang banyak. Wa ahluna katsirun, dan keluarga juga banyak. Riwayat yang paling masyhur ada 2, yaitu 10 anak. 7 anak laki-laki, 3 perempuan. Riwayat yang lain 7 laki-laki, 6 perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjut paragraf di bawahnya. Fasuliba dzalika minhu jami'uhu. Semuanya itu sirna atas perintah Allah, izin Allah. Piye maksudnya? Saya gabungkan dulu Bapak Ibu sebelum garis merah itu. Dalam tafsirnya Ibnu Abi Hatim, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syaitan itu pernah minta izin kepada Allah. Sallit alayya ya Rabb, berilah kekuasaan izin kepada kami ingin menggoda hambamu yang bernama Ayub. Ayub itu kaya raya. Namun sisi lain rata-rata orang kaya raya lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan sedekah. Tapi Nabi Ayub ini terkenal bukan hanya kekayaannya, bukan hanya gantengnya, tapi ahli ibadahnya, ahli sedekahnya, bahkan janda-janda, yatim-yatim dirumati semuanya. Itu terkenal di kota-kota yang lainnya. Lah setan minta izin. Saya meyakini bahwa Nabi Ayub syukur ibadah dan sedekah serta nyantuni yatim dan duafa ataupun janda-janda itu karena kekayaannya. Tolong kasih kesempatan kami menggoda Ayub melalui kekayaannya. Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kalam jamaah, syaitan. Dengan bala tentaranya akhirnya mengirimkan api yang sangat besar dari langit, dari arah langit. Menyambar seluruh kekayaan beliau Nabi Ayub alaihissalam di tengah sholat. Sampai ada wujud manusia, yaitu syaitan berwujud manusia teriak-teriak, "Hei Ayub, batalin sholatmu. Sungguh seluruh kekayaanmu, peternakanmu ludes dengan api." Namun tidak bergeming sama sekali, Nabi Ayub tetap dalam keadaan sholat. Kemudian hari berikutnya, Nabi Ayub alaihissalam pun digoda lagi oleh syaitan. Dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menggoda Nabi Ayub. Oh, kayaknya ini ya Allah, kata syaitan, karena anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Makanya masih saja bersyukur ahli ibadah. Ternyata kemudian setelah diizinkan oleh Allah, syaitan-syaitan berkumpul. Ini ceritanya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Berkumpul ketika sang istri Nabi Ayub yaitu Layya atau Rahmah menjamu anak-anaknya 10 orang atau 13 orang dalam satu ruangan. Tiba-tiba setelah ditinggalkan, diruntuhkan, dirobohkan itu rumahnya oleh syaitan dan mati semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya kombinasikan dengan riwayat yang lainnya. Dan saat itu juga sedang sholat. Syaitan teriak-teriak dengan wujud manusia. "Hei Nabi Ayub, batalin sholatmu. Itu anak-anakmu mati kabeh. Mati semuanya." Tetap saja tidak bergeming, sujud dalam sholatnya, menikmati sholatnya Nabi Ayub alaihissalam. Pada ujungnya yang ketiga adalah, "Ya Rob, izinkan yang terakhir. Aku ingin menggoda melalui jasadnya." Akhirnya dibikinlah ada penyakit, diantaranya adalah kusta. Penyakit yang menguning, mengelupas kulit, kemudian keluar menjijikkan darah dan la haula wala quwwata illa billah. Singkat kalam, yuk kita lanjut yang garis merah Ustaz. Wabetulia akhirnya dan beliau diberi ujian, dibala di jasadihi melalui jasadnya. Ini kan singkat. Kalau tadi kan saya gabungkan lebih lengkap. Bi anwa'in, dengan berbagai macam minal bala, dari ujian. Artinya jasadnya ini mendapatkan bala-bala, bukan hanya satu bala. Walam yabqa minhu, dan tidak ada yang tersisa anggota tubuhnya. Udwun salimun, anggota tubuh yang sehat, siwa qalbihi walisanihi, kecuali yang masih utuh, yang masih sehat anggota tubuhnya hanya hati dan lidahnya. Allahu Akbar. Bayangkan, tidak ada yang tersisa daripada tubuh Nabi Ayub alaihissalam kecuali hanya qalbu. Iya. Nggak usah. Kenapa? Karena yadhkurullah azza wa jalla bihima, karena selalu saja hatinya zikir.
lidahnya berzikir sehingga syaitan tidak mampu menjadikan penyakit-penyakit termasuk kusta menghinggapi hati dan lidahnya. Wa huwa fi dzalika kullihi, dan beliau dalam keadaan seperti itu semuanya, ujian ekonomi habis, termasuk anak-anaknya habis, orang-orang di sekitarnya meninggalkan beliau, bubar semuanya karena memang buasin, buadek. Tapi apa keadaan beliau? Tetap sabirun, sabar sekali. Muhtasibun, selalu mengharap pahala dari Allah. Dzakirun, selalu saja zikir lillahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, inilah ayah dari sebuah kesabaran orang-orang yang sabar. Beliau walaupun dengan berbagai macam ujian, sampai-sampai ujian terakhirnya ada pada tubuhnya, tidak ada yang tersisa kecuali qalb dan lisan tadi, tetap saja ahli ibadah. Fi lailihi, malamnya, wa naharihi, siangnya, wa sabahihi, paginya, wa masaihi, sore atau petangnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz. Cukup. Oke, cukup. Kalimat sebelum garis bawah ini yang ada di halaman ini tadi saya sekilas membaca, saya bacakan. Wa tala maraduhu, atau kata sedikit. Oke, terus. Cukup. Wa tala maraduhu, penyakitnya berkepanjangan. Hatta afahul jalis, sehingga teman duduk yang biasa duduk dekat dengan beliau itu menghindar. Wa uhasya minhul anis, orang yang selalu senantiasa mendampingi beliau pun merasa risih mendekati beliau. Wa ukhrija min baladi, beliau pun diusir dari negerinya. Diusir loh, Pak. Bagaimana cara mengusirnya? Kalau saya kombinasikan dengan riwayat yang lain adalah beliau diangkat bareng-bareng, bukan dipegangin, tapi didorong-dorong dengan kayu. Bayangkan, didorong-dorong dengan kayu, kemudian masuk ke sebuah keranjang itu dibongkok bareng-bareng, dan baru kemudian kalimat yang garis merah ini. Wa ulqiya, beliau dilempar. Ala mazbalatin, di atas tempat sampah, tumpukan sampah, kharijah, di luar kota atau di luar negeri. Allahu Akbar. Di samping itu tadi, bahkan dihina oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk beliau dibongkok, bukan dipegang, tapi diserengkeh-sengkreh atau didorong-dorong pakai tongkat. Kemudian beliau masuk ke dalam karungnya diangkat, kemudian dibuang ke sampah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wangqata'a anhun nas, orang-orang di sekitarnya putus tali silaturahim. Walam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujati, tidak ada satupun yang berkediaman dengan beliau kecuali istri beliau yang salehah, yang ahli takwa, yang cantik luar biasa. Memang terkenal seperti itu riwayatnya. Ahli takwa memang sudah dijodohkan dan memang juga sabirah. Bojone sabar, istrinya juga sabar, yang bernama Layya atau Rahmah. Kanat, mudah-mudahan ada ibu-ibu yang mendengar ini. Ini penting buat ibu-ibu khususnya. Kanat tar'a lahu haqqah. Beliau itu selalu tar'a, memelihara atau menjaga haqqah, haknya seorang suami. Apapun yang menjadi haknya suami terus dijaga 100%. Tidak ada yang kurang. Termasuk sebagai seorang nabi, seorang rasul, dijaga betul, dimuliakan betul. Inilah alasan pertama kenapa Layya atau Rahmah tidak meninggalkan Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub sudah busuk, buasin, rakaruan, ekonominya melarat habis-habisan. Kemudian anaknya pun nggak ada, orang-orang sekitar pun wis nek sama beliau. Tapi beliau masih setia, ternyata beliau masih memandang sebagai seorang suami yang layak dimuliakan, masih golek ridhone suami dalam rangka golek ridhone Allah, termasuk hak seorang nabi. Itu yang pertama. Catatan pertama. Yang kedua, catatan kedua penting sekali, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengambil pelajaran, yaitu wa ta'rifu. Fi'il mudhari', Bapak Ibu, itu mengandung juga makna istimrariyah, yang artinya continue. Seorang perempuan istri daripada Nabi Ayub ini terus-terusan ta'rifu, mengenal, mengingat qadima ihsanihi ilaiha, yang lalu-lalu kebaikan-kebaikan sang suami itu yang selalu diingat-ingat, wa syafaqatihi 'alaiha, termasuk kasih sayangnya. Ibarat kata seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika panjenengan
jika panjenengan lihat ke layar saya. Jika ada lubang seperti ini, saya nanya, adakah apa yang nampak di sini Ustadz dan Ustadzah? Panjenengan biasanya menjawab, lubang Ustadz, di situ ada lubang. Iya betul. Tapi inilah lubang alias aib seorang, katakanlah kalau kita kaitkan dengan rumah tangga, ini adalah aib atau kekurangan seorang suami yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Melarat, busuk, dan menjijikkan dan sebagainya. Tapi ternyata beliau tidak mau melihat atau berfokus pada bolongannya tersebut. Tapi Laya atau Rahmah alaihissalam selalu lebih condong melihat kebaikan, yaitu warna putih. Dengan kata lain, jika ada pertanyaan apa yang nampak di situ, jawabannya yang lebih tepat sebagai konsep rumah tangga ala Nabi Ayub alaihissalam dan ala Laya rahimahullah alaihissalam adalah itu ada bolongan, ada lubang, memang itu ada kekurangan, tapi di sekitarnya ada putih yang sangat luas. Allahu Akbar. Dengan kata lain, beliau lebih suka fokus ngingat-ngingat kebaikannya walaupun bagaimanapun keadaannya daripada kekurangannya. Ustadz, lanjut layarnya. Naam. Wahia sabirah. Lanjut ke bawah itu ada garis merah. Wahia sabiratun ma'ahu. Walaupun keadaannya demikian, beliau orang yang sabar. Ala ma halla bihima min firaqil mali wal walad. Atas apa ujian, yaitu tidak adanya harta, pisah anak semuanya. Wa ma yaqtasu, lebih-lebih khususnya adalah minal musibati bizauji, musibah yang menimpa jasadnya atau badannya sang suami. Lanjut Ustadz, di bawahnya lagi kita singkat kalam. Cukup. Wa qad sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah tetap kesahihannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah pernah bersabda di atas kota itu, paragraf di atas kota itu ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ceritanya ada seseorang yang bertanya, siapakah yang paling ganas, paling dahsyat cobaan atau fitnah atau balaknya ya Rasulullah? Dijawab di sini, asyaddun nasi bala'a al-anbiya. Para nabi adalah yang paling dahsyat, paling besar balaknya, ujiannya. Tsumma salihun, kemudian disusul orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian semakin bawah yang mirip-mirip dengan orang-orang soleh. Singkat kalam Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini para alim ulama menyimpulkan sudah menjadi fitrah kehidupan para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu banyak ujian. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala, kita belum masuk ke paragraf setelahnya. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan wahyunya mirip seperti yang tertulis fatwa-fatwa al-hawariyun, 12 hawariyun, 12 bodyguard atau pengikut setia yang baiat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini ada cerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 168. Cerita dari Wahab ibnu Munabbih dan beberapa pakar Israiliyat yang lainnya. Apa itu? Bahwa saya terjemahkan saja singkat kalam. Siapapun di antara kita, jika dikasih jalan kehidupan yang jalan itu adalah sabilul bala, jalan yang banyak rintangannya, banyak cobaannya, banyak musibahnya, banyak semacam-macam lah pahit-pahitnya, maka berarti orang itu telah dikasih jalan oleh Allah, jalan kehidupan sabilul anbiya wassalihin. Orang itu berarti telah diberi jalan kehidupan mirip jalannya orang-orang para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Itu singkat kalam. Jika kebalikannya, kehidupannya lebih banyak enak-enak saja, jarang musibah, jarang sakit, jarang pahit, naudzubillah, berarti orang tersebut telah khulifa an sabilil anbiya wassalihin, telah dipelencengkan daripada jalan para nabi dan para orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz ke bawahnya. Cukup yang ada ini, yang ada ini dulu. Inna al-mathal walam yazid, kita baca semuanya deh. Walam yazid hada kullu
ujian semuanya itu tidaklah menambah buat Ayyub alaihissalam, Nabi Ayyub, illa kecuali malah tambah sabra. Jamaah dimuliakan Allah, Allahu Akbar. Beliau dengan segala macam ujian tadi sampai habis bis daging dan kulitnya, sampai sindat-sindat itu banyak yang loncat-loncat dari tubuhnya, dibalikin lagi. Ada ceritanya di akhir-akhir kitab ini. Ternyata tidak lantas putus asa, malah tambah dahsyat lagi sabra, kesabarannya, tambah lagi dahsyat harapannya, termasuk hamdan, rasa bersyukurnya, wa syukron kepada Allah itu tambah dahsyat lagi. La haula wala quwata illa billah. Hatta sehingga tidak heran, innal masal, jika ada perumpamaan tentang kesabaran, la yudrabu bi sabrihi alaihissalam, maka yang dibuat contoh sebagai ayah dari orang-orang yang sabar adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini loh kalimatnya. Wa yudrabul mathalu aidan, dan termasuk dibuat perumpamaan contoh bima hasalallahu min anwa'il balaya, termasuk ujian-ujian. Jika berbicara ujian-ujian, maka biasanya para alim ulama ujian-ujian yang dipakai adalah ujian Nabi Ayyub alaihissalam. Ada satu riwayat jamaah, saya ambil dari kitab ini juga di akhir halaman, saya singkat saja, khawatir nggak cukup waktu. Begitu pula dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan Tafsir Al-Baghawi, bahwa ada 4 nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada 4 nabi yang dijadikan hujjah oleh Allah untuk membantah 4 macam orang. 4 macam orang ini protes kepada Allah saat hisab. Apa itu protesnya? Pertama, orang-orang kaya. Ya Allah, aku kaya raya sekali di dunia. Dengan kekayaan itu rasanya berat, saya nggak mampu, sibuk terus dengan kekayaanku, nggak sempet lah, sehingga ada kurang nilainya ibadahnya. Kemudian dibantah oleh Allah, itu lihat Sulaiman alaihissalam. Apakah kekayaanmu lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, yang berhujat karena kefakirannya. Dijadikan bukti untuk bantahan mereka-mereka yang dengan alasan fakir melarat, orang sempat atau kurang ibadah adalah Nabi Isa alaihissalam. Juga termasuk seorang hamba. Aku ini seorang budak, orang iso maksimal, tidak bisa maksimal ibadah, ya Allah. Lihatlah itu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang budak. Apakah engkau lebih budak daripada Yusuf alaihissalam? Ternyata Nabi Yusuf tetap rajin ibadah. Yang terakhir, 4 nabi yang terakhir adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Orang yang diuji oleh Allah dengan musibah sakit. Ternyata ada aja yang protes di akhirat nanti. Ya Rob, aku terus-terusan sakit, tidak sempat, tidak mampu untuk ibadah, sehingga saya tidak lantas ibadah kepada engkau karena sakit ini. Dibantah oleh Allah. Lihat itu Nabi Ayyub alaihissalam. Apakah sakitmu lebih parah ataukah lebih parah Nabi Ayyub alaihissalam? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ada kesimpulan, beliau adalah ayah daripada orang-orang yang sabar. Lanjut Ustadz. Lanjut ke bawahnya Ustadz. Tafadhal. Langsung yang garis merah saja. Cukup. Wa qad ikhtalafu fi muddati balwahu ala aqwal. Dan para alim ulama berbeda pendapat tentang durasi waktu kapan beliau mengalami sakit yang kusta tadi, yang luar biasa tadi. Ala aqwalin, menjadi beberapa pendapat. Faza'ama Wahbun. Wahab itu Wahab siapa? Ibnu Munabbih, seorang tabi'in. Hidupnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja banyak pendapat beliau tidak sempat melihat Rasul dan tidak sempat belum masuk Islam saat itu. Karena masuk Islamnya zaman Abu Bakar As-Siddiq, atau pendapat yang lain Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Wahab ibnu Munabbih, mantan pastor, mantan Israiliyat. Annahu ubtuliya 3 sinina, 3 tahun mengalami penyakit kusta. Adapun yang pendapat kedua yang digarisbawahi lagi, menurut Anas bin Malik adalah ubtuliya 7 sinina wa ashhura, yaitu 7 tahun lebih beberapa bulan. Tapi ini hanya satu kalimat, tapi ternyata nanti ada hadis sahih banyak. Yang paling masyhur dari Anas bin Malik, beliau menukil dari Rasul, dan Rasul SAW menyampaikan 18 tahun. Saya ulangi, ada riwayat yang lain dari Anas juga bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau dari Rasul SAW menyampaikan 18 tahun. Kemudian garis bawah yang ketiga, waqala Humaid, maka fi balwahu 18 atau 10 sana. Beliau mengalami
penyakit kusta tadi membusuk sampai habis adalah 18 tahun. Nah, inilah pendapat yang paling kuat karena sesuai dengan nukilan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam As-Suddi, pakar tafsir As-Suddi juga mengatakan tasaqata lahmuhu. Perhatikan, tasaqata lahmuhu, daging-daging, bukan kulit ya. Kalau kulit berarti sudah rontok. Ini di sini ada tasaqata, rontok semuanya. Apa lahmuhu? Dagingnya yang ada dalam tubuhnya. Hatta lam. Terusin Ustaz, sehingga tidak lam yabqa minhu, sehingga tidak tersisa sedikit pun illal azmu, kecuali tulang, wal asbu, termasuk tulang belakang, ekor belakang. Allahu akbar. Bayangkan, ini ada keterangan dari ahli tafsir As-Suddi bahwa daging, kulitnya, bahkan riwayat yang lain dari Al-Baghawi kalau tidak salah, bola matanya itu masya Allah membusuk, la haula wala quwwata billah, pengen keluar dari tempatnya. Tapi masya Allah sabarnya ahli ibadahnya luar biasa. Kalau di sini adalah tinggal tulang belulang. Fakanat, perhatikan lagi, mudah-mudahan ibu-ibu pada sadar golek ridhonya Allah melalui ridho telapak kaki sang suami, yaitu fakanat imra'atuhu, dan istri beliau taktihi, terus-terusan datangi Nabi Ayub alaihissalam sang suami birrimadi, dengan pasir. Tufrishuhu tahtahu, pasir itu dijadikan di bawah beliau. Maksudnya apa? Kalau saya kondisikan riwayat yang lain, pasir itu supaya lebih anget, tidak dingin, yaitu tadi beliau kan dibuang ke tempat-tempat sampah. Akhirnya beliau tidur, sang istri tidur di atas pepasiran. Kemudian sang suami yang tinggal tulang belulang dipangku tidur di atas tubuhnya sang istri yang bernama Layya atau Rohmah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dalam rangka golek ridhonya Allah, dalam rangka masya Allah ini surga. Kemudian faqala, kita lihat falamma tala 'alaiha, setelah panjang ujian ini, yaitu 18 tahun berjalan, di ujung-ujung tahun ke-18 ini nggih, jamaah yang dimuliakan Allah, qalat, beliau berkata, tidak pernah keluh kesah Bapak Ibu. Ini penting ini. Ternyata sang istri di ujung-ujung 18 tahun itu berkata, ya Ayub, wahai Nabi Ayub suamiku, lau da'auta rabbaka la farraja'anka. Seandainya engkau mau berdoa kepada Tuhanmu, yaitu Allah, la farraja'anka, pasti Allah bakal memberikan jalan keluar, maksudnya kesembuhan. Faqala, beliau menjawab. Apa jawabannya? Perhatikan, la haula wala quwwata illa billah. Qad ishtu 70 sanatan sahihan. Wahai istriku, engkau nyuruh aku berdoa supaya segera disembuhkan. Jawaban beliau, aku telah hidup 70 tahun. Ini riwayat yang paling masyhur versi Imam Ibnu Katsir. Meskipun ada riwayat yang lain adalah 80 tahun. Sekali lagi supaya datanya jelas, bukan hanya rungon-rungonnya kabar burung. Kalau dalam kitab Qasasul Anbiya, termasuk kitab rujukan untuk sejarah para nabi, adalah 70 tahun sahihan, dalam keadaan sehat. Fahal, maka wahai istriku, apakah qalilun, sedikit, apakah sedikit, lillahi, bagi Allah, jika an asbira lahu 70 sanah, kalau aku ingin sekali sabar minimal 70 tahun sakit. Paham maksudnya nggih? Supaya imbang. Aku dulu 70 tahun sehat. Aku ingin sabar minimal, bukan maksimal loh ya. Minimal 70 tahun juga. Apakah itu termasuk sedikit ya? Kalau perlu saya tambah. Fajaza'at min hadzal kalam. Maka sang istri kaget dengan kalimat itu, artinya siap-siap kana takhdumun nasa, siap-siap terus-terusan membantu, menjadi pembantu orang-orang dari hasil sebagai seorang pelayan itu untuk ngasih makan Nabi Ayub, siap-siap 70 tahun, total 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut ke bawahnya. Beliau kan tadi singkat kalam adalah sebagai pelayan. Terus-terusan pelayan. Falamma lam tajid ahadan yastakhdimuha. Ketika sudah tidak menemukan seorang pelayan pun di kota demi kota dilalui oleh Layya, sedangkan Nabi Ayub ditinggalkan kemudian pulang lagi, amadat faba'at li ba'di banatil ashraf.
sebelum kalimat ini saya sampaikan. Beliau sempat mulung sampah jamaah. Nyari sesampahan apa yang bisa diambil sebagai makanan untuk berdua, untuk sang suami terlebih-lebih. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau tidak pernah makan kecuali sang suami makan dulu. Allahu Akbar. Kemudian ketika seseorang yang tadinya hari ini katakanlah menerima sang istri Layya alaihissalam sebagai pembantu, setelah tahu itu bojone Nabi Ayub yang menjijikan kusta itu ya, akhirnya besok ditolak. Semua kota demi kota penduduknya akhirnya menolak kabeh, menolak semuanya. Nah, disinilah tidak ada makanan yang disampah, dipungut, orang-orang tidak ada yang memperkerjakan sebagai pelayan, maka amidat, beliau akhirnya bersengaja menjual li ba'di banatil asyraf kepada orang-orang yang punya punya kemuliaan, punya yang milenial, kalau bahasa kita milenial. Apa itu ihdadu fi rotiha? Satu demi satu rambutnya dijual. Orang-orang itu loh, hukumnya apa Ustaz? Ini syariat zaman dulu, yaitu loh banatil asyraf, perempuan-perempuan zaman itu banyak yang merasa mulia, milenial, geng-gengan, engke-engkean, kebangga-banggaan dengan rambut yang panjang, rambut yang diukel-ukel dan macam-macamnya. Nah, beliau sang istri daripada Nabi Ayub alaihissalam tadi menjual satu demi satu sampai habis semua rambutnya. Dalam rangka apa? Yaitu bito'amin thayyibin kasir, demi membeli makanan untuk sang suami. Allahu Akbar. Kira-kira istri kita seperti ini enggak bapak-bapak? Ya Allah. Kemudian disuguhkan kepada Nabi Ayub. Kemudian ditanya, loh, dari mana wahai istriku? Wa angkarahu. Dan faqala min aina laka hada wa angkarahu. Dan beliau juga terus-terusan mengingkarinya dengan berkata, khadimtu bihi unasan. Aku telah menjadi pelayan bagi orang-orang. Padahal sudah tahu tidak ada yang menerimanya. Kemudian ditanya lagi, besok dapat makan lagi, besok dapat makan lagi, sampai akhirnya garis bawah langsung. Pak Angkor, ketika rasanya nggak mungkin, nggak ada sampah yang dipungut, nggak ada pelayan yang mempekerjakannya, wahalafa, dan beliau bersumpah. Garis bawah ini loh merah, wahalafa, Nabi Ayub bersumpah. Bersumpah apa? La ya'kuluhu hatta tukhbirahu min aina laha hadat ta'am. Beliau bersumpah tidak akan pernah makan lagi kecuali jujur sang istri dari mana dapat makanan ini. Akhirnya tidak mampu berkata. Sang istri tidak mampu menjawab, hanya nangis, fakasyapat dan membuka. Apa yang dibuka? An ra'siha khimaroha. Kerudungnya dibuka dan ternyata gundul kepala sang istri yang bernama Layya atau Rohmah. Disinilah falamma ra'a ra'saha. Disinilah Nabi Ayub saat melihat kepalanya pelentas. Kepalanya tidak ada satupun sehelai rambut di kepala sang istri tercinta. Mahlukon, yang yakni tercukur habis, maksudnya qala fi du'aihi, beliau akhirnya berdoa, Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan madharat, dengan ujian termasuk kusta, wa anta arhamur rahimin, engkau maha rahman rahim. Pertama, kalimat ini tidak jelas minta sehat, karena beliau malu minta sehat karena sudah sehat selama 70 tahun atau 80 tahun. Kedua, poin yang penting yang kita kaji, ternyata beliau terpaksa doa seperti ini, tersirat agar terakhiri semua ujiannya, ini bukan karena beliau, tapi karena orang lain. Nampak jelas ketika istri beliau alias orang lain ikut merasakan ujian-ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya terpaksa minta supaya diakhiri ujian-ujiannya. Seandainya Nabi Layya tidak seperti itu alaihissalam, tidak sampai menjual kebanggaan perempuan pada umumnya saat itu, tentu Nabi Ayub alaihissalam insya Allah tidak berdoa Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Yang ketiga, jika kita ditimpa musibah Bapak Ibu dengan berbagai macam ujian, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Allah lewat lisan suci Nabi Ayub alaihissalam adalah Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ini loh sebab musabab kenapa Nabi Ayub perlu kiranya berdoa dengan doa ini. Kalau dalam Al-Quran singkat, kalau ini tadi kan lebih jelas lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Masih ada waktu berapa jam lagi Ustadz? Ini baru separuh sekitarnya. Baru separuh. Iya, sebenarnya waktunya sudah habis. Gimana Ustadz? Ya, tapi maaf Bapak Ibu, keterangan saya, bahasa saya bisa dipahami oleh panjenengan semuanya? Ya, insya Allah bisa Ustadz. Insya Allah. Ya ini ya mungkin karena Ustadz menerjemahkan ya. Kalau nggak diterjemahkan udah bahasa Arab gundul pula. Ya, khawatir kalau seringkali hanya rungu-rungu, tidak lihat datanya, kitabnya kurang valid lah, kurang ilmiah. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke host, ke antum Ustaz. Kita coba lanjut ke tanya jawab dulu Ustaz ya. Tafadhal. Ada pertanyaan dari Pak Agung Wahono. Ustadz, mohon pencerahan untuk bisa menjadi sabar, apa saja kunci-kunci suksesnya para nabi-nabi? Apakah dijelaskan penyebab-penyebab sabar dalam kitabullah? Barakallahu fikum. Man tasabbara. Riwayat yang lain, man sabbara, sabbarahullah. Barang siapa yang berusaha sabar. Di antara berusaha sabar ini dengan berbagai macam ikhtiar. Termasuk doa minta sabar kepada Allah, maka janji Allah lewat lisan hadis Rasulullah SAW, sabbarahullah, pasti Allah anugerahkan sifat sabar. Salah satu ilmu yang nasihat untuk saya Al-Fakir sendiri menghadapi ujian supaya sabar, minta sama Allah dengan bahasa apapun, dengan doa kepada Allah, minta sifat sabar. Itu yang pertama, doa. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya adalah kaji betul ilmu-ilmu, ayat-ayat Al-Quran, atau hadis-hadis, atau kisah-kisah mereka-mereka, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, para nabi dan rasul yang mengalami cobaan-cobaan kemudian sabar. Itu kaji semuanya. Ternyata sering jamaah, sering sekali. Jujur, saya sendiri ketika rasanya penat sekali atau rasanya saya mentok sekali dalam hati ujian-ujian, ketika membaca kisah Nabi Muhammad SAW saja, atau kisah perjuangannya seorang Nabi, itu rasanya malu sekali. Akhirnya jujur, rasanya semangat sekali, ya Allah, tersenyum-senyum sendiri. Ujian kita selama ini apa? Ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya tersenyum dan meremehkan diri. Aku ini siapa? Kok sabar sedikit saja nggak bisa? Akhirnya, Masya Allah, timbul perasaan, yuk doa dan ikhtiar untuk sabar. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa jamaah, kumpul-kumpul mereka orang-orang yang soleh. Lebih-lebih jika pengen ketularan kesabarannya, kumpul dengan orang-orang yang sabar. Dan itu ada dalam hadis Bukhari. Hanzalah al-Ansari, beliau nangis-nangis di depan rumahnya. Kemudian ditanya lewat Sayyidina Abu Bakar, ditanya, bagaimana keadaanmu Hanzalah? Beliau menjawab, aku telah jadi orang munafik. Aku telah jadi orang munafik. Aku telah jadi orang munafik. Subhanallah, madza taqul? Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjawab, aku ketika berada di dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dekat para sahabat, dan beliau mengingatkan aku bagaimana menuju surga dan bagaimana surga aku melihat seperti mata kepalaku. Dan ketika aku diingatkan sebab-musabab ke neraka, termasuk tidak sabar, marah. Kemudian diingatkan aku tentang neraka, aku melihat neraka itu nyata seperti melihat mata kepalaku sendiri. Akhirnya saya semangat untuk dapat surga. Sebab musabab kepada surga termasuk sabar, aku bisa. Tapi ketika aku, maaf kalimatnya setelahnya, aku menjauhi majelis Rasul, aku menjauhi orang-orang soleh, para sahabat, ternyata aku lupa surga neraka. Aku lupa tentang sebab-sebab bagaimana masuk surga dan bagaimana menghindari neraka. Artinya sering-seringlah berkomunitas, kumpul walaupun via online dengan orang-orang yang soleh yang mengingatkan tentang kesabaran dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kiranya Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Dari Bu Violeta Salsabila. Ini pertanyaannya banyak juga nih. Maksudnya setelah ini juga. Mohon penjelasannya bagaimana definisi sabar sesungguhnya. Apakah benar sabar ada batasnya? Orang yang mengatakan sabar ada batasnya berarti beliau tidak sabar. Karena sabar hakikatnya tidak ada batasannya. Itu kan menilai untuk awam kita. Jujur, batasan untuk makom saya sabarnya di situ. Makomnya di sini ya. Kalau dikaitkan dengan
masing-masing oke lah. Tapi kalau hakikatnya sabar tidak ada. Makanya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah terus-terusan membersamai orang sabar. Jika tidak lagi sabar, marah atau diungkapkan kesabarannya dengan kalimat-kalimat yang tidak sabar, maka di situ rahmat Allah, malaikat-malaikat rahmat termasuk Allah menghindar. Tidak heran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dimari seorang badui sabar, Rasulullah tersenyum di samping Sayyidina Abu Bakar. Ronde kedua dimari lagi oleh orang badui yang lain, Rasulullah pun mengikuti di samping Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga kali dan yang keempat kali ternyata beliau marah. Beliau membalas ketidaksabaran itu. Artinya diukur dengan makom Sayyidina Abu Bakar saat itu batasannya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan tempat tanpa pamitan. Dan ditanya, ya Rasulullah SAW, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya jika engkau sabar, malaikat-malaikat rahmat telah mendoakanmu, mengelilingi kamu. Jika engkau ternyata tidak sabar, sungguh disitulah syaitan mengelilingi dirimu, hai Abu Bakar, dan aku meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Secara hakikat tidak ada batasannya. Kemudian sabar kalau dikaitkan dengan waktu, maka sabar yang lebih tepat adalah sodmatil ula. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim adalah saat hentakan yang pertama. Saat mengalami musibah itu loh. Itulah yang diukur barometer kesabaran kalau dikaitkan dengan waktu. Karena seorang perempuan nungas nangis, ngeronta-ngeronta, garuk-garuk tanah-tanah kuburan. Kemudian Rasulullah SAW lewat. Isbiri, wahai perempuan, wahai imro'ah, sabarlah engkau. Tapi tanpa menoleh, menimpali sang perempuan ini kepada Rasulullah SAW, tanpa menoleh dan mengetahui kalau itu Rasulullah SAW. Dengan bahasa kita seperti ini. Kamu sih nggak ngerasain bagaimana rasanya musibah, aku ditinggal mati oleh keluargaku. Marah-marah seperti itu. Kemudian setelah meninggalkan tempat, Rasulullah SAW meninggalkan makom, sang istri ini, sang perempuan ini dikasih tahu oleh para sahabat, bahwa yang menegur atau menasihati kamu kemudian engkau menimpali demikian adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung sang perempuan menuju kediaman Rasulullah SAW dan ralat, ya Rasulullah, aku sabar, aku sekarang sudah sabar, aku sabar ya Rasulullah. Dijawab, as-sabru bis-sadamatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya adalah ada pada ketika hentakan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jawabannya. Lanjut ke Pak Kenny. Pak Kenny Tawarnate. Ustadz, mendengar kisah Nabi Ayub, maka kita diharapkan selalu bersabar dalam segala hal. Namun, apakah dibolehkan kita membela diri dalam suatu permasalahan sehingga membuat kita bertindak sedikit tegas? Oh, jika memang kita terdolimi, kemudian kita bersikap yang memperjuangkan hak itu bagian daripada ingkaru al-munkarat. Kita mengingkari sebuah kemungkaran. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu Pak. Pengen mengucapin amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk ketika orang lain didolimi, kemudian kita ikut campur, yaitu ngereh-ngereh, memperdamaikan. Yang dolim, kita nasihati supaya tidak dolim. Kemudian yang terdolimi, kita bela supaya tidak terdolimi. Itu bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Termasuk kita memperjuangkan ketaatan. Karena kesabaran itu ada 3. Riwayat yang versi Sayyidina Umar 2. Yang paling masyhur adalah 3. Karena Rasulullah SAW menyampaikan 3. Apa itu? As-sabru, sabar dalam musibah. Sabar ketika taat. Sabar daripada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Ustaz. Selanjutnya dari Pak Sultoni. Ustaz, banyak juga, apakah ya sedikit lagi. Ustaz, apakah sekarang masih ada peninggalan Nabi Ayub? Misalnya mata air yang isinya menjadi sarana penyembuh penyakit. Allahu Akbar. Pertanyaan ini pernah dipertanyakan belasan jemaah. Ustaz, kira-kira bisa tahu di manakah itu sumber mata airnya? Yang riwayat-riwayatnya sahih adalah beliau setelah mandi sembuh total. Bukan hanya sembuh total, menjadi lebih muda lagi, lebih ganteng lagi. Kemudian setelah itu singkat kalam, ada keajaiban dari Allah, kekayaannya dibalikan lagi. Ada 2 upeti besar, isinya emas dan isinya harta. Bahkan setelah itu menemukan istrinya balik, kemudian sampai gak kenal. Sang istri Laya tadi gak kenal kalau itu Nabi Ayub. Wahai hamba Allah, apakah engkau menemukan suamiku yang bernama Ayub? Seharian selalu di sini bertahun-tahun. Dan dia ciri-cirinya busuk dan bla 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 bla.
Sampai akhirnya, inikah aku Ayub, jangan ngeledek saya wahai fulan. Inikah aku Ayub, jangan ngeledek saya. Inikah wallah, demi Allah, inikah aku suamimu Ayub alaihissalam. Singkat kalam, setelah bersumpah dan meyakini itu adalah sang suami, istri yang tanya dual dawul, istri yang tadinya nampak tua karena tidak ngerumati ngopain badannya sendiri, diajak disirami dengan air tersebut dan minum. Akhirnya tambah cuantik dan nampak lebih muda lagi. Maka jika pertanyaan, di manakah air mata itu Ustaz, mata air itu aku ingin sembuh, aku ingin nampak lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng. Maka saya bertanya-tanya sampai sekarang, ternyata tidak ada sejarahnya yang tertinggal. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Dari Pak Hendro, Ustadz baru yang lalu diuji anak sakit, apakah sudah sembuh kembali? Oh, anak yang sakit. Alhamdulillah, saya jawab dengan alhamdulillah ala kulli hal. Jika ada musibah atau secara zahir tidak baik atau ujian, maka doanya alhamdulillahnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya, kami selalu bersyukur. Saya maupun istri maupun keluarga insya Allah masih bisa menikmati dan terus menikmati ujian-ujian dari Allah. Jawabannya, beliau masih dalam keadaan pemulihan. Infeksi paru-paru masih butuh kontrolan tiap minggu atau maksimal 2 minggu sekali. Sampai sekarang masih pakai selang, dibantu selang ASI, selang makan. Karena untuk mengejar bobotnya, karena sempat gizi buruk, harusnya minimal 8 kilo. Bobotnya saat ini ternyata saat ini masih 4,5-an. Dan kita harus gejot dengan suntian-suntian tersebut. Kalau maaf nenen kepada ibunya hanya sementara ini masih 15 menitan maksimalnya. Kemudian lemes lagi. Karena diagnosa ada 6, diantaranya adalah otot yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya juga mungkin didukung doa panjenengan yang lebih soleh, lebih waliullah, insya Allah mustajab. Tapi sekali lagi saya, istri, insya Allah terus menikmati ujian-ujian Allah dengan senyuman dan tawakal, ikhlas, ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran. Dari Maulana Al-Kautsar. Masih ada berikhtiar untuk kesembuhan suatu penyakit adalah salah satu bentuk kesabaran. Tapi ketika sudah pasrah, maka kita sudah tidak dalam bentuk kesabaran lagi. Benar nggak, Ustaz? Kalimat itu benar nggak? Itu kalimat-kalimatnya ya tadi, kalau kesabaran hakikatnya tidak ada batasnya. Dan sebetulnya terus ikhtiar. Raketang, maaf, ujung-ujung ikhtiar itu adalah umpamanya tidak ada dana, tidak ada kekuatan, tidak ada yang lagi kecuali doa, maka minimal adalah ikhtiarnya adalah doa. Kemudian tawakal, ikhtiar adalah doa tawakal, minimalnya itu. Artinya saya katakan ikhtiar, bismillah, ikhtiar tidak ada batasannya. Kemudian sabar pun tidak ada batasnya. Walaupun ikhtiar itu ujung-ujungnya hanya berdoa saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Bagaimana cara mau dari P81006, siapa nih? Belum diganti namanya nih. Oke, bagaimana cara mengukur ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tanda-tandanya? Terima kasih. Dari Amin Zuhri, Semarang. Barakallahu fiikum, barakallahu fiik. Ini kaitannya dengan ikhlas atau tidak? Karena ukuran diterimanya amal kita, ibadah kita, rukunnya ada 2. Sepakat para alim ulama, yaitu pertamanya ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai syariat Allah. Ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, salah satu dalil dipakai ijma' para alim ulama. Kemudian berbicara tentang ikhlas, Imam An-Nawawi menukil daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menukil daripada Ali bin Abi Thalib ketika mensyarah hadis riwayat Muslim tentang innamal a'malu binniyat, bahwa keterangannya singkat seperti ini. Seseorang masih bisa dikatakan ikhlas jika masuk 3 kategori. Yang pertama, dia beribadah pertama karena takut adab Allah. Dia meninggalkan sholat karena khawatir masuk neraka sakor dan lain sebagainya. Khawatir kehidupannya tidak berkah. Khawatir masuk ke mungkarat, tidak tercegah kemungkarannya. Maka di sini bagian daripada ikhlas karena Allah. Mirip pernah saya sampaikan, Mbah Mun Zubair almarhum guru kita bersama, beliau pernah berfatwa, seandainya aku Maimun Zubair tidak masuk surga. Seandainya aku Maimun Zubair tidak masuk surga karena merasa tawaduk tidak layak masuk surga. Namun hanya
nasibnya di akhirat nanti bergelantungan, pegangan akar pohon surga selama-lamanya, selawas-lawasnya. Demi Allah, aku ridho karena Allah. Yang penting tidak masuk neraka. Ini loh, seolah-olah kata yang paling penting, paling inti orang masuk neraka. Ketakutan beliau kepada neraka. Ini termasuk kategori yang ikhlas. Yang kedua, singkat kalam. Ketika kita beribadah, mengharapkan balasan Allah. Dunia maupun akhirat. Jika dunia itu yang diharap Allah loh ya, bukan manusia. Termasuk sosial syariatnya. Allah berjanji, wahai hambaku, jangan malas-malasan dari 4 rakaat sholat duha, sunnah duha di pagi hari. Aku cukupi kebutuhanmu di ujung hari ini. Nah itu janji Allah. Jika memang ada jelas dalilnya seperti itu, maka kita rajin ibadah, mengharapkan balasan Allah, dunia dan akhirat, itu sah-sah saja. Yang penting ujung-ujungnya harapan adalah Allahus Samad. Allah adalah tempat kita mengharapkannya. Itu masih ikhlas. Urutan kedua. Tapi urutan pertama, seperti ibadahnya budak karena takut dari seorang tuan. Adapun yang kedua diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi adalah ibadahnya seorang tujar pedagang yang untung-untungan, yang menghitung profitnya. Adapun yang ketiga adalah ahrar, ibadahnya orang-orang merdeka, tidak mikirin untung, tidak takut neraka, tidak peduli masuk surga atau tidak peduli masuk neraka, seperti Rasulullah SAW. Yang penting golek ridhonya Allah, yang penting Allah senyum, Allah rahmat. Itu saja. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menemukan bengkak dan lecet kaki Rasulullah SAW karena rajinnya tahajud, maka beliau menjawab, apakah engkau tidak suka diriku termasuk abdan syakura, orang yang bersyukur. Artinya ibadah karena rasa syukur, karena rasa senang kepada Allah, itulah yang terikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sepertinya cukup, Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement. Masya Allah. Ya. Intinya, maaf jamaah yang dimuliakan Allah, jika kehidupan kita penuh dengan kesabaran, beruntunglah antum semuanya. Itu bagian daripada para alim ulama berkata, berarti kehidupan kita, jalan hidup kita adalah sesuai dengan fitrah kehidupannya para nabi dan orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menemukan banyak yang bisa disampaikan, diantaranya adalah orang yang kelaparan, diuji lapar, haus, dan lain sebagainya. Beliau hampir pingsan di depan Rasulullah SAW. Kemudian beliau singkat kalam dianjurkan untuk bekerja sebagai buruh. Kemudian ngambil air satu timba. Satu timbanya dihadiahi atau dikasih upah 1 tamrah, 1 butir kurma. Ternyata setelah itu bahagianya luar biasa. Setelah dapat kurma, dibawa, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasul berkata, apakah engkau cinta kepada aku? Rasa-rasanya engkau nampak cinta. Demi Allah, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Camkan omongan saya, kata Nabi. Camkan omongan saya. Jika engkau jujur cinta kepada aku. Saya ulangi. Jika engkau jujur benar-benar cinta kepada aku, pasti siap-siap banyak ujian dan bala yang menimpa engkau. Karena, kata Rasulullah SAW dengan sumpahnya, wallahi lal bala'u. Sungguh bala dan ujian dan fitnah itu akan lebih cepat menuju kepada orang yang cinta kepadaku daripada kecepatan aliran air yang jatuh dari ketinggian gunung menuju ke dasar bawah. Allahu alam. Artinya bukti sebagai orang yang cinta kepada Allah memang banyak ujiannya. Bukti iman adalah banyak ujiannya. Bukti memang orang-orang soleh adalah banyak ujiannya. Dan terakhir, ujung daripada kesabaran atas ujian itu banyak sekali keindahan. Terakhir, 6 kesimpulan yang lain tidak saya sampaikan. Keindahan itu apa? Ya sembuh total, jadi kaya raya, surga menanti, dan terakhir jamaah penting kiranya. Setelah jadi orang kaya, pasca daripada kesembuhan ini, Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah SWT. Mandi, hadis Bukhari, Imam Ahmad maupun hadis yang lain. Ketika mandi telanjang, ada jatuh belalang emas besar sekali. Kemudian berusaha menangkap, akhirnya ketangkap, dibungkus dengan bajunya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai Nabi Ayub, apakah engkau tidak kenyang? Apakah engkau tidak puas? Bukankah aku jadikan engkau kaya?" Saya gabungkan 3 riwayat. Engkau kaya raya, lebih kaya dari sebelumnya. Engkau lebih ganteng daripada sebelumnya. Apakah engkau tidak puas, tidak cukup? Apa jawaban beliau? Ya Rabb, siapa yang pernah puas, kenyang? Termasuk saya, tidak akan pernah kenyang dari rahmatmu. Riwayat yang lain adalah berkahmu. Ikhwatul iman, jika kita mendapatkan apapun rizki dari Allah lewat tangan siapapun umpamanya, maka selalu terima. Jangan tolak, selalu terima. Walaupun kita tidak doyan. Kita merasa itu pantas lah.
baju bolong-bolong masa dihadiahkan kepada kita. Jangan pernah tolak apapun pemberian orang lain. Rizki dari Allah dalam rangka apa? Mengambil barokah. Kita tidak pernah tahu rizki mana yang paling berkah dan banyak berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian jamaah sekalian kuliah subuh online kita pagi ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa di kuliah subuh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan monggo boleh live dari Zoom. Masya Allah. Terima kasih Pak Yasin. Ya. Ustaz. Ya, silakan. Sama-sama.